Tes. Cek. Bentar ya. Cek. Oke. Baik. Tes. Nggak bisa. Ya udah begini saja. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, saya akan membacakan ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 20, 21, saya lagi, dan 22 kita akan membaca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Sudah dapat semua? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bersama-sama, 2-3 ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan Tuhan itu sebenarnya sudah ada di dalam kita. Artinya apa? Kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah anggota kerajaan surga, sewarga dengan orang-orang kudus. Tadi firman Tuhan mengatakan demikian. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita sudah menjadi anggota. Kita sudah berada di kerajaan Allah melalui perdamaian darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi statement ini, keberadaan kita sebagai warga kerajaan surga, itu mengandung konsekuensi, mengandung akibat, resiko, atau konsekuensi yang harus kita laksanakan, yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita percaya, kalau kita tahu, paham, mengakui, percaya penuh bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah, ketika kita sudah menjadi sah warga kerajaan Allah, berarti kita tahu bahwa kita berada di kawasan kerajaan Tuhan. Ingat ya, di kawasan penguasa kerajaan itu. Tuan rumahnya adalah Allah semesta alam, Bapa kita Elohim Yahweh. Itulah tuan rumahnya. Dan tentu tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, rule kita, hukum yang berlaku di situ adalah hukum kerajaan Allah. Kalau itu kerajaan Allah, berarti rajanya adalah Allah. Rajanya adalah Tuhan. Dan kita tunduk taat takluk kepada raja itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering kalau ingat Pak Gultom cerita bahwa di tempat pekerjaannya itu bosnya dijuluki dengan apa Pak?
yang maha kuasa. Itu bosnya, yang punya perusahaannya, ya kan? Pak Gultom dan teman-teman menjuluki beliau itu dengan istilah yang maha kuasa. Tentu ketika berada di kawasan yang maha kuasa, pegawai-pegawainya seperti Bapak ini dan teman-temannya, gak bisa macam-macam ya Pak ya, gak bisa macam-macam. Kalau bos belum pulang, si maha kuasa itu belum pulang, gak berani Pak Gultom ini pulang, biarpun sampai malam, terpaksalah harus di situ. Walaupun sudah kepingin pulang ketemu Fania, masih tetap harus di situ. Gak bisa aneh-aneh, gak bisa macam-macam, ya. Jadi kenapa? Karena Pak Gultom adalah pegawainya. Kita juga demikian. Kalau kita berada di kawasan yang maha kuasa, tentu kita nggak bisa aneh-aneh. Kita harus hati-hati dalam semua hal, aspek kehidupan kita. Pikiran kita, sikap kita, tindak tanduk kita. Karena yang maha kuasa itu melihat. Nah, persoalannya yang membedakan antara yang maha kuasa milik Pak Gultom dan yang maha kuasa milik umat Tuhan. Pak Gultom mungkin gak punya akses untuk berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan yang maha kuasa ini. Gak punya akses. Satu hari saya pernah bilang sama Pak Gultom, Pak, mbok yang ngomong gitu ya sama bos Bapak itu. Kalau bantu bantu TK, bantu gereja gitu ya, daripada uangnya dihabiskan untuk yang enggak, yang bukan gitu kan. Daripada itu mbok yang bantu TK gitu, bantu pelayanan. Terus Pak Gultom bilang, susah Bu saya ngomong sama itu, gak punya akses. Kayak mana saya caranya ngomongnya? Mendekat aja mungkin takut, ya kan? Nah, perbedaannya sama kita karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang begitu dahsyat itu bersedia kita hampiri melalui darah Kristus, melalui karya salib Kristus. Kita punya akses untuk menghampiri yang maha kuasa. Kita punya kesempatan berkomunikasi, berhubungan, bercerita, berdoa, datang kepada Dia, mengeluh, berkeluh kesah kepada Dia. Kita punya akses untuk bersama Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan yang maha dahsyat itu, yang punya segala sesuatu kekayaan yang melebihi dengan yang maha kuasa milik Pak Gultom ini tadi. Dia bersedia kita hampiri. Bahkan Dia menunggu kita datang untuk berbicara kepada Dia. Kita punya akses ke situ. Betapa berbahagianya kalau setiap orang itu punya akses kepada orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Ya. Kemarin saja waktu kita ada pertemuan di partai. Jadi saya mau cerita sedikit. Memang kalau orang yang punya akses itu beda ya. Hubungannya itu sudah hubungan batin. Jadi kepada petinggi partai, ketua partai yang di sini, semua orang tentu berusaha mendekat kepada Bapak ini. Berusaha mengambil hati, berusaha mendekatlah karena Bapak ini calon pemimpin tempat kita. Tapi karena hubungan batin yang sudah lama sejak sama almarhum suami saya, mereka bersahabat, mereka tahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bersama, ada hubungan batin sebelumnya. Walaupun saya diam aja begitu ya, tapi Bapak ini langsung ulos yang biasa kita pakai di sini, itu yang diminta dia. Padahal ada orang lain membawakan ulos satu tas untuk dia pakai, tapi ulos saya yang diminta.
Dan kemudian waktu makan pun saya dipanggil duduk di sebelahnya. Duduk sini aja, Nantulang, katanya, duduk sini di sebelahnya. Ketika saya punya akses kepada Bapak ini, tentu saya berbicara, saya meminta, saya request, ya kan? Saya membicarakan banyak hal, termasuklah visi-visi kami. Dan tahu saya, yang gak saya sangka, saya minta gedung yang dia punya. Jadi dia ada membangun sebuah gedung yang memang sekarang belum selesai. Saya tanya gini, Amang Boru, apakah gedung itu nanti mau dijadikan sebuah restoran atau kayak mana? Langsung dia bertanya, menurut Nantulang kayak mana? Menurut saya, Mang Boru, janganlah jadi restoran. Nanti siapa yang kelola itu, kita nggak sanggup. Belum lagi modalnya begitu besar. Bagaimana kalau kita pakai itu untuk membuat sebuah LPK, saya bilang gitu, yang mengirim orang-orang ke Jepang, karena saya mendapatkan akses juga untuk kerjasama dengan lembaga pengiriman orang-orang ke Jepang, ya, dari Bandung, dari Jawa Tengah juga, pengen buka cabang di sini dan mereka menghubungi saya. Jadi saya kasih tahu ke Bapak itu, kayak mana Mang Boru kalau kita bikin itu menjadi sebuah LPK. Langsung dia bilang, Nantulang mau kelola itu, saya mau. Ada aksesnya, ada cabangnya dari apa? Ada yayasannya, ada. Saya bilang gitu. Pakai Nantulang, pakai gedung itu. Langsung dikasih kuasa untuk mengelola ini. Gitu. Itu karena kita punya akses. Dan karena aksesnya itu dibangun dari hubungan-hubungan sebelumnya yang baik. Tidak pernah, ya jujur saja ya, selama mungkin hampir 7 atau 8 tahun, Amang Boru itu tidak pernah mendapati kami meliciki dia, memanfaatkan dia. Banyak orang yang mengenal dia itu selalu memanfaatkan jabatannya, selalu minta, selalu ingin apa ya, pokoknya mencari kesempatan karena si Bapak ini pejabat. Dan kami nggak pernah, puji Tuhan kami nggak pernah. Bahkan ketika dia mengatakan, kasihlah proposal gereja itu biar kita bantu. Saya nggak pernah kasih proposal. Saya nggak pernah. Sampai saya bilang saya malu. Amang Boru saya bilang gitu. Saya malu kalau minta-minta sama partai untuk gereja. Karena Tuhan saya kaya. Saya bilang begitu. Dan karena hubungan yang seperti itu dia melihat bahwa ada ketulusan yang dibangun dari hubungan ini. Langsung dipercayakan untuk itu. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika akses itu ada bersama Tuhan, ketika kita tidak memanfaatkan Tuhan ya untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, Tuhan pasti mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tuhan pasti percayakan. Itu harus kita catat. Hanya saja akses kepada Tuhan itu pasti diikuti dengan sinkronisasi. Nah, ini nih. Jadi di sistem dapodik kita, di sistem pendataan pendidikan dinas pendidikan kita, lembaga pendidikan. Jadi kalau kita sudah sah menjadi sebuah sekolah, nah kita kan punya akses untuk masuk ke dapodik, namanya dapodik itu datanya. Data pokok pendidikan. Kita punya akses, bisa masuk dengan PIN dan segala macam, itu sah. Ya. Tapi kemudian ketika di dapodik itu kita masuk, kita harus melakukan yang namanya sinkronisasi. Nah, kita cocokkan apakah ruangannya pas, apakah muridnya memenuhi syarat, apakah lembaganya, surat menyuratnya memenuhi syarat semua. Kalau sudah memenuhi syarat semua, dan itu pekerjaannya itu yang saya sering kerja sampai jam 3 malam, itu mencocokkan sampai sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia. Kalau sudah cocok, sinkron namanya, baru kita memperoleh hak kita. Yaitu apa? Contohnya kalau di dapodik kita dapat dana BOP. Kalau nggak sinkron kita nggak dapat dana BOP. Saya dapat ini sebagai ilustrasi bahwa ketika akses kita ada menjadi warga kerajaan, akses kita kepada Tuhan itu ada untuk mendapatkan hak kita, untuk mendapatkan
warisan kerajaan Tuhan, untuk mendapatkan mahkota di kekekalan, hidup di langit baru dan bumi baru, tentu kita harus sinkron dengan Tuhan. Luar biasa kebenaran ini ya Bapak Ibu, luar biasa. Sinkron. Sama dengan yang Tuhan mau. Sama dengan standarnya Tuhan. Sama dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah yang namanya hidup berkenan sama Tuhan. Sama di dapur itu, kalau nggak sinkron dia warnanya merah. Merah dia warnanya, terus dia kedip-kedip. Ini belum sinkron, masih merah. Harus disinkronkan dulu, harus dicocokkan dulu. Kalau nggak sinkron, dia nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ternyata dalam kita berjalan bersama Tuhan, memang kita punya akses ya, tapi kita sinkron nggak nih sama Tuhan? Kalau nggak sinkron, kita keluar dari hadirat Tuhan. Nggak bisa kita meminta hak kita, menuntut hak kita sama Tuhan. Apalagi dipercayakan pelayanan-pelayanan yang besar. Nggak bisa. Ya, inilah rahasia pelayanan. Nah, caranya sinkron kayak mana, Bu? Caranya supaya sesuai dengan kehendak Tuhan menurut standar yang itu yang dimaksud serupa dengan Kristus, segambar dan serupa dengan Allah. Ini loh, sinkron ini tadi. Ya. Terus caranya kayak mana supaya sinkron? Caranya gimana? Tentu setiap hari, setiap saat, setiap menit kita punya gaya, kita punya antusiasme, kita punya keinginan, kita punya gerakan untuk hidup di hadirat Allah. Nah, ini penting. Hidup di hadirat Allah, hidup di kawasan Allah. Selalu hayati, selalu tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini hidup dalam pemerintahan Allah. Ya, hidup dalam kemahakuasaan Allah. Maka pikiran, ucapan, tingkah laku tetap kita harus hati-hati. Hati-hati. Dan kita tentu saja berani untuk mengatakan tidak pada dunia. Berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena ini jadi nggak sinkron. Berani mengatakan tidak. Ya, mungkin kalau kita berani mengatakan tidak kepada dunia, itu bukan berarti terus, sekali lagi, bukan terus kita eksklusif, terus kita nggak kerja, baca Alkitab terus di kamar, kunci pintu, ya sampai orang pun nggak bisa lagi menyapa kita, menegur kita. Enggak seperti itu. Kita tetap bekerja sebagaimana biasanya. Ya, kalau kita menjadi guru, sama guru dengan yang lain, tapi guru yang memperhatikan kehendak Tuhan. Nanti ada bedanya. Kayak Pak Gultom, sama-sama pegawai. Kalau pegawai-pegawai yang lain setelah pulang kerja mungkin entah kemana gitu kan, hidup memuaskan diri sendiri, ya mungkin Pak Gultom bisa berkata tidak untuk itu. Saya mau pulang ke keluarga. Jadi dia beda. Kak Mita nih luar biasa ya bergaulnya mungkin dengan pegawai-pegawai yang apa ya, yang strong gitu ya, yang namanya di toko bangunan ya Kak ya. Di toko bangunan pegawainya itu luar biasa ya. Mungkin kalau kita bilang ya agak ada preman-premannya dikit ya Kak ya. Tapi Kak Mita di situ bisa jadi berkat. Beda dia. Kelihatan gitu loh yang beda. Kelihatan yang orang yang hidup di hadirat Allah atau bukan. Jadi kayak mana supaya sinkron? Biasakan. Nah, biasakan diri kita untuk hidup bertingkah laku berkenan di hadapan Tuhan. Jadi lihat terus gitu. Apa namanya? Jadi seperti ini, seperti udara yang melingkupi kita. Hadirat Tuhan itu kita boleh membayangkan seperti udara yang melingkupi kita. Jadi itu di mana-mana pun ada. Kita nggak bisa di gereja, pada saat di gereja ada dalam hadirat Tuhan, penyembahan,
pertobatan gitu ya, Tuhan aku mau dekat padamu, Tuhan aku memujimu, itu di dalam gereja. Keluar dari gereja dia terus berubah, ditinggalkan hadirat Tuhan di dalam gereja. Nah itu nggak boleh, itu nggak bisa gitu loh. Jadi di hadirat Tuhan tuh harus di setiap saat. Kita tahu bahwa tubuh kita ini, diri kita ini ada Tuhan di dalamnya. Itu loh. Dan itu nggak boleh ditinggalkan di dalam gereja, nggak boleh ditinggalkan di dalam ruangan-ruangan doa. Di setiap saat, apapun yang kita lakukan, baik itu kita sekolah, baik itu kita bekerja, berbicara, ngomong sama orang, kita di hadirat Tuhan. Nah inilah yang sulit. Inilah yang sulit. Hampir setiap hari kalau saya berkereta ngantar Philip itu ya, saya tuh selalu pulangnya atau berangkatnya gitu kan, Tuhan, selalu saya berkomunikasi sama Tuhan, apalagi yang kurang ya, apalagi. Tapi itu nanti selalu ada yang kurang, belum bulat gitu loh di hadirat Tuhan, selalu ada yang kurang. Tapi nggak apa-apa, kita membiasakan diri lagi untuk benar-benar berkenan. Apalagi yang kurang, yang nggak berkenan ya Tuhan, apalagi gitu. Apalagi. Jadi itu perkarakan terus gitu. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri hidup dalam hadirat Tuhan, membiasakan diri melakukan semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membiasakan diri ngotot, walaupun sana sini ada kekurangan, terus kurang terus, gagal terus, kurang terus, gagal, tapi diperbaiki lagi, terus gagal, diperbaiki lagi, kurang lagi, diperbaiki lagi, sampai kita tuh sempurna. Nanti akhirnya benar-benar jadi sempurna. Kita membiasakan diri punya moral anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita seperti ini terus, maka kita betul-betul bisa menikmati suasana surga itu. Menikmati dekat sama Tuhan. Menikmati sekali. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita sama pejabat saja, kalau kita dekat bisa cerita-cerita, nikmat sekali rasanya. Apa sih yang gak Tuhan perhatikan dalam hidup kita? Apa sih? Pasti perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Pasti kita dipelihara sama Tuhan. Dan pasti orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang maha kuasa itu tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Jadi kenapa kita gak mau dekat sama Tuhan? Kenapa kita asik dan kita tidak berdaya menolak ajakan-ajakan dunia? Kenapa kita nggak berdaya? Padahal kita punya akses. Jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, yang bisa membinasakan kita. Jangan takut. Ya. Jangan merasa nggak enak hati kalau kita diajak oleh orang yang berkuasa atas kita. Kenapa kita nggak merasa nggak enak hati sama Tuhan? Itu loh. Kita mau nggak enak hati sama Tuhan kalau kita melakukan kesalahan, itu yang benar. Gitu. Jadi kita pertimbangkan itu terus. Sejak di bumi ini kalau kita memikirkan terus perasaan Tuhan. Sejak di bumi ini kalau terus kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kalau sejak di bumi ini kita lakukan itu, maka otomatis itu kita pun pasti nanti tahan berdiri di hadirat Tuhan, nanti di kekekalan. Pasti tahan. Pasti tahan. Karena udah terbiasa menjalin hubungan, terbiasa hidup dalam ruang lingkupnya Allah, terbiasa dalam kawasan ilahi ini. Tapi kalau kita nggak terbiasa, pasti kita nggak tahan. Orang Tuhan nggak kenal kita. Contohlah nanti kalau si bapak yang saya ceritakan tadi, bapak ini dilantik, contohnya kan, benar-benar dia jadi pemimpin, jadi bupati contohnya. Tentu saya bisa berdiri di hadapan dia. Saya tahan, saya enak berbicara sama dia. Tapi kalau orang-orang yang jahat, yang memanfaatkan, menghabiskan uangnya, memanfaatkan dia, apa direken sama dia? Nggak dihitung sama dia. Ya mungkin ya udah salam-salam. Karena orang itu sudah menghabis-habiskan uangnya. Iya kan? Dia nggak seperti yang diinginkan oleh si pemimpin. Sama loh kayak kita.
Kalau kita tuh hidup suka-suka kita cuma memanfaatkan Tuhan aja, kita cari Tuhan aja kalau kita perlu pertolongan. Kita cari Tuhan kalau kita perlu kesembuhan. Kita cari Tuhan kalau kita perlu perlepasan dari masalah-masalah kita yang berat. Ya udah, nanti kita cuma sebatas apa? Bukan ada hubungan yang dekat, aksesnya itu nggak diikuti dengan sinkronisasi yang sesuai seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Kita cari tahu lah apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tiap hari kita perkarakan Tuhan pengen apa lagi ya? Apa yang masih kurang tadi ngomonganku? Apa yang masih kurang tadi pikiranku? Kok pikiranku tadi jahat ya? Kok pikiranku tadi licik ya? Kok pikiranku tadi kayak gini ya? Kok pikiranku sombong ya? Kok gayaku kayak gini ya Tuhan? Perkarakan ini terus tiap hari. Supaya makin lama kita makin sinkron. Nggak ada lagi yang merah. Nggak ada lagi yang merah. Semuanya biru. Betapa indahnya ketika semuanya biru kita di hadapan Tuhan. Apa sih yang Tuhan nggak kasih? Apa sih yang Tuhan nggak kasih? Ya. Semuanya Tuhan kasih. Bapak Ibu, kemarin itu, ya, kenapa saya menyampaikan ini? Saya mendapat pencerahan, teman saya telepon. Dia bilang gini, Mbak, dirimu mau tetap ini ya sama Pak Erastus ya di GSKI. Tetap di situ, udah fix di situ, iya udah fix. Ya, kenapa sih di situ? Ya saya bertumbuh di sini, saya memperoleh kebenaran, saya diubahkan di sini, itu yang paling penting. Saya berubah di sini. Saya berubah jadi semakin mengerti saya bagaimana bertuhan dengan benar. Saya mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Selama ini kita belajar teologi, kita belajar doktrin, ternyata itu nggak mengubah kita. Dan saya dengar ada teman saya yang sudah, teman satu angkatan saya di teologi dulu, udah jadi pendeta besar, tapi bermasalah. Dia megang jemaat besar, gajinya paling sedikit ya, paling sedikit itu 15 juta, tapi rata-rata dia dapat 20 sampai 30 juta. Betapa enaknya dia, tapi itu pun gak bertobat gitu loh. Lihat saya sedih, jadi itu gak mengubah dia. Khotbahnya bagus, ya dokter dia kuasai, teologi dia bagus, karena dia waktu di apa, kami sama-sama di STT, dia orangnya ambisius gitu ya. Jadi dia belajar terus. Sementara kan saya jarang belajar, walaupun IP dia nggak pernah lebih tinggi dari saya. Saya jarang belajar. Jadi pendeta hebat lah, dia pegang gereja besar di Bandung sana. Tapi ya gitu, nggak bertobat gitu loh. Jadi saya sedih dengan hal itu. Nah, teman saya yang satu lagi yang menceritakan tentang sahabat saya yang pendeta besar ini, teman saya tadi yang bertanya, kamu mau tetap di GSKI, Mbak, katanya. Iya, saya bilang, saya tetap di GSKI karena disinilah suara kebenaran itu nyata dalam hidup saya. Gini, katanya, kalau kamu mau keluar dari GSKI, pindah gereja, ada satu gereja yang akan mensupport gerejamu semuanya. Sak gajimu, sak gedungnya, fasilitasnya, semua dilengkapi. Tapi pindah dari GSKI menjadi gereja itu. Wah, saya bilang biarpun saya miskin, biarpun hatiku dan dagingku habis lenyap, tapi Tuhan itu cukup bagiku. Tuhan cukup. Kalau dia mau bantu saja. Ini memang pekerjaan Tuhan, banyak pekerjaan Tuhan di sini. Kalau memang mau bantu saja, tanpa harus keluar dari denominasi. Saya bilang gitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi di GSKI, bukan saya fanatik dengan sebuah denominasi gereja, bukan saya fanatik dengan Pak Erastus. Tapi memang di sini firman Tuhan itu disuarakan dengan benar. Ya. Buktinya apa? Tadi malam ada acara Nusantara Bermazmur. Nusantara Bermazmur memang direkomendasikan sama Pak Eras kemarin, ya ikut saja. Tapi ini bukan GSKI yang mengadakan, bukan Truth ID yang mengadakan, bukan kita mengadakan, orang lain yang mengadakan. Tapi pinjam gereja GSKI yang di Kelapa Gading. Jadi ya nggak apa-apa, datang saja. Kemudian saya ikutin melalui online. Itu beda loh.
beda rohnya, beda, kerasa. Suara mereka bagus-bagus, menyanyi mereka bagus-bagus, tapi hadirat Tuhan itu beda, jauh. Bandingkan dengan Yohana, ya mohon maaf ya Yu, mungkin suara kita biasa aja ya Yu ya, biasa aja. Tapi kenapa di sini, di tempat ini, di tempat kita yang sedikit ini, hadirat Tuhan itu nyata, terasa. Sampai ada orang yang komen di YouTube kita ya Pak ya, di YouTube kita, kenapa hikmat sekali ibadahnya. Itu orang lain ya, orang lihat dari YouTube loh. Apalagi kita yang merasakan di sini. Beda. Walaupun kita biasa aja. Karena kenapa? Karena hari-hari kita bangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita jaga kehidupan kita. Percuma banyak pun kita di sini ada 1000 orang pun nggak. Kalau kita nggak jaga kita ada di hadirat Tuhan, ibadah kita tuh hampa. Ketika kita mengangkat tangan, ya, angkat tangan dengan serius. Ini kenapa nih saya ngangkat tangan? Jangan cuma karena ikut-ikutan. Kita ngangkat tangan. Itu karena, kalau saya pribadi ya, karena saya mau Tuhan lihatlah saya. Saya mengangkat tangan ini bagimu. Karena itu beda rasanya. Kita sedikit tapi beda rasa hadirat Tuhannya. Ya. Kenapa Tuhan membawa kita terus? Karena kita membangun hubungan itu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu loh, suasana atmosfer surgawi itu harus terus ada sama kita dimanapun kita berada. Makanya jaga betul hidup kita. Beranilah ngomong tidak untuk hal-hal yang enggak. Berani ngomong tidak. Ya. Kalau kemarin saya juga ngomong tidak untuk pencalonan ini, untuk pencalonan caleg ini. Tetapi kemudian ketika saya pertimbangkan lagi, apa yang saya bisa lakukan ketika saya mencaleg? Apa yang tidak bisa saya lakukan kalau saya tidak jadi caleg? Seperti itu kan, saya pertimbangkan, saya tanya Tuhan betul, tanya Tuhan. Saya nggak kasih berkas, saya nggak apa. Tapi Tuhan bawa terus. Ya, sampai terakhirnya Bu Satya sih yang kasih tahu ke saya. Kalau kamu caleg, banyak hal yang kamu bisa buat untuk pekerjaan Tuhan. Jadi calegnya bukan karena untuk diri sendiri. Jangan untuk diri sendiri. Tapi ingatlah, jangan karena calegmu terus kau melupakan pekerjaan Tuhan. Kau melupakan Tuhan, ngotot menghabiskan uang untuk hal selain pekerjaan Tuhan. Jangan sampai. Ya udah, saya berjalan aja. Gak tahu nanti jadinya kayak mana. Dan saya benar-benar tidak akan mau menghabiskan uang untuk biar orang milih saya. Gak usah. Uang yang saya miliki, uang yang gereja ini miliki, hanya betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Harus seperti itu. Ya, itu menjaga juga atmosfer Tuhan. Kita nggak tahu nanti Tuhan bawa kemana. Kita nggak tahu kayak mana. Ya, tapi intinya Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Saya pribadi mau menjaga akses saya sama Tuhan. Saya nggak peduli apapun. Saya cuma jaga akses sama Tuhan. Saya nggak mau nggak enak hati sama siapa. Saya nggak mau nggak enak hati sama apa. Ya, nggak mau sama keadaan apapun. Tapi akses saya sama Tuhan harus saya jaga. Saya duluan. Kalau akses saya nggak saya jaga, kayak mana jemaat, kayak mana Bapak Ibu semua. Itu harus saya jaga. Tapi itu juga harus tetap dihidupi dalam jemaat ini. Harus tetap dihidupi. Bukan karena GSKI-nya, bukan karena sinode yang lain-lain. Bukan. Tapi karena memang di sini, memang di tempat ini, Tuhan menyatakan kebenarannya. Mungkin saya nggak bisa, menunjukkan kayak mana bentuknya. Saya nggak bisa menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan nyata di tempat ini. Saya nggak bisa menunjukkan. Tapi nanti Bapak Ibu akan merasakan pimpinan Tuhan hari demi hari. Langkah-langkah hidup Bapak Ibu, langkah-langkah hidup kita itu nanti terbukti. Kelihatan itu bahwa pekerjaan Tuhan sedang dilakukan di sini. Ya, kelihatan itu nanti. Marilah kita benar-benar hidup di kawasan Tuhan ini.
kita betul-betul sah jadi warga kerajaan surga. Yuk sinkron sama Tuhan. Ya, sinkron. Karena seperti ayat yang tadi dikatakan bahwa kalau kita sudah sewarga sama Tuhan, di dalam Tuhan itu, di dalam Dia, ayat yang ke-21, di dalam Tuhan, di dalam Dia, itu kita harus tumbuh. Ayat yang ke-21, tumbuh seluruh bangunan, tumbuh. Ya, seperti bangunan itu disusun rapi. Jadi kalau kita berantakan, kita suka-suka sendiri, kita nggak tersusun rapi di bangunannya Tuhan. Nggak tersusun rapi. Kita harus tersusun rapi. Menjadi apa? Bait Allah yang hidup. Mana bait Allahnya? Bukan gedung ini. Bukan gedung gereja. Bukan gereja GSKI ini. Bukan. Bait Allah itu kita ini. Diri kita ini menjadi bait Allah. Menjadi kediaman Allah. Menjadi kediaman Allah berarti menjadi kesukaannya Allah. Karena Tuhan suka tinggal di dalam kita. Ya. Jadi mari di ayat ke-22 penting sekali. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita nanti juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu yang paling penting. Yang paling penting akses kita sama Tuhan itu ada. Dan ketika akses kita ada, bisa punya akses sama Tuhan kalau kita tidak tidak keluar dari hadirat Tuhan, bisa punya akses. Dan akses kepada Tuhan itu dibarengi, diikuti dengan sinkronisasi itu. Kalau nggak sinkron, jangan harap kita bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kita nggak tahan. Kalau kita nggak tahan berdiri di hadapan Tuhan sejak di bumi ini, pasti kita nggak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan nanti di kemudian. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menutup ibadah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah lama sekali, ya Pak Gultom ya, kita sudah lama sekali nggak doa Kamis ya, doa keluarga, nggak doa nggak doa puasa hari Sabtu. Kita mau mulai lagi lah minggu ini, ya. Kita mau sinkron ini tadi. Kita mau sinkron lagi, kita jagalah hadirat Tuhan. Karena mungkin kesibukan-kesibukan yang begitu melelahkan badan memangnya. Tapi kita mau di tengah kesibukan kita tuh sebenarnya belum apa-apa dibanding kesibukan Tuhan Yesus waktu itu. Ya. Kesibukannya luar biasa memikirkan dunia ini, tapi Tuhan Yesus tetap datang kepada Tuhan. Kenapa kita yang sibuknya belum luar biasa, masih biasa-biasa aja, kita nggak sempat ya. Tapi kita mau mulai lagi lah ya Pak ya. Ibadah Kamis, ibadah Sabtu, doa puasa, kita mau mulai lagi. Ini komitmen kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali, kami dipulihkan kembali Tuhan, untuk kami hidup dalam hadirat Tuhan, dalam kawasan ilahi, di mana Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Perkenankan kami Tuhan untuk terus sinkron, menyesuaikan diri dengan kehendak, dengan perasaan Bapa. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Kalau kami mau keluar dari tempat ini, biarlah kami tetap membawa hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami membawa hadirat-Mu. Dan itu membuat kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Raja kami, di mana kami harus taat, tunduk, dan hormat kepada-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang menyegarkan ini. Kiranya kuasa-Mu menyertai kami, dan biarlah kami diberkati oleh kehadiran-Mu, oleh pribadi. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan. Kita arahkan pikiran, hati kita kepada Tuhan. Kekasih hati Tuhan, permata hati Tuhan, mari kita keluar dari tempat ini, ke tempat kita bekerja, ke tempat kita hidup setiap hari, dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan dari Allah kita, Elohim Yahweh,
yang menciptakan langit dan bumi yang berkuasa atas kita. Dan terimalah cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus mulai dari sekarang, membuat kita hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Tuhan datang kedua kali dan menerima kita di langit baru dan bumi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan yang berkenan kepadanya, katakan amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Sampai bertemu hari Kamis dan hari Sabtu. Tuhan memberkati. Gara-gara cewek. Ya, muji. Jadi dia tuh walaupun begitu tuh banyak yang ngefans sama dia. Berebut ya.